ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أحييكم جميعا بتحية الإسلام الخالدة، بتحية أهل الجنة، بتحية من عند الله باركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah bini'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Barik ala syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajma'in ila yaumiddin. Amma ba'du ya al-hadirun, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi wa ta'atihi faqad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala wa tazawwadu fa inna khayra zadi at-taqwa wattaquni ya ulil albab. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha wa nas'aluka 'ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa lisanan dhakira wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban mubaraka. Allahumma ya mu'allima Adam 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika allati wasi'at kulla syai', birahmatika allati wasi'at kulla syai', birahmatika allati wasi'at kulla syai'. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana, Rabbana atina rahmatan min 'indik وعلمنا من لدنك علما ربنا هب لنا حكما والحقنا بالصالحين واجعل لنا لسان صدق في الآخرين الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang wali Allah yang bernama Yahya bin Mu'adz. Beliau mengatakan bahwa manusia itu dalam hal memanfaatkan waktunya ada 3 golongan. Golongan pertama, dia itu orang yang merugi. Jadi dia sibuk ngurusin dunianya saja. Dah selesai, orang yang seperti itu rugi aja. Bangkrut orang seperti itu. Celaka orang seperti itu. Yang kedua, orang yang beruntung. Jadi dia mengurusin segala sesuatu yang berkaitan sama kebahagiaan dia di akhirat. Nah, itu orang yang beruntung. Yang ketiga, orang yang berada dalam kondisi yang berbahaya. Jadi dia mengurusin dunianya, dia juga ngurusin akhiratnya. Nah, orang yang ketiga itu orang yang berbahaya. Kata Yahya bin Mu'adz. Nah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan setidaknya kita masuk kelompok yang ketiga, walaupun masih bahaya. Bagaimana caranya agar kita masuk ke golongan yang kedua? Kita harus pakai strategi. Strateginya seperti yang sudah pernah kita bahas. Bahwa apa ini dunia apa akhirat itu ditentukan oleh apa? Niat. Orang ngajar ngaji, zohirnya tampaknya itu seperti dia ngurusin akhirat, tapi jawabannya belum tentu. Kalau misalnya dia ngajar ngaji supaya dibilang orang yang soleh, supaya dia dihormati, supaya dia misalnya cuman nyari keuntungan dunia saja, baik itu berupa upah dan lain-lain, nah sudah, berarti orang itu ngurusin apa dia? Ngurusin dunia berarti.
Ada seseorang sahabat yang waktu itu masih pagi-pagi, Rasul sedang bersama sahabat-sahabat yang lain. Keluar beliau itu nyari nafkah. Kata sahabat Rasul, alangkah baiknya ketika orang itu menggunakan waktunya, tenaganya, masa mudanya untuk beribadah. Kata Rasul apa? Dia itu beribadah. Dia fi sabilillah. Kalau orang mencari nafkah agar anak istrinya itu tidak minta-minta kepada orang, tidak mengemis kepada orang lain untuk menafkahi anak keluarganya, dia fi sabilillah. Tapi siapa yang cari harta untuk menumpuk-numpuknya, untuk berpoya-poya, untuk kesenangan dunia semata, maka dia fi sabilil syaitan. Amalnya sama, nilainya berbeda. Yang membedakan apa? Niat. Maka seharusnya kita setiap saat dari bangun tidur sampai tidur lagi, harusnya itu kita niatkan semuanya untuk beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Caranya gimana? Misal kita mulai bangun tidur, baca doa, beribadah kan? Habis itu ambil wudhu, sholat misalnya, masih ada waktu misalnya sebelum subuh. Habis itu selesai misalnya kita beristighfar. Habis itu apa? Kita nunggu sholat subuh. Mana subuh ini nggak datang misalnya. Dapat pahala nggak itu? Dihitung sholat nggak itu? Dihitung sholat, orang yang nunggu sholat dicatat sebagai orang yang sholat. Enak nggak? Nah, makanya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah selesai sholat subuh, usahakan beramal semaksimal mungkin. Kalau misalnya bisa sampai waktu syuruk, mantap di masjid, lakukan. Kalau nggak bisa ya sudah, semampunya. Tapi apa? Dalam hati kita niatkan. Kalau misalnya nyari nafkah untuk yang tadi itu, untuk supaya kita nggak minta-minta ke orang lain, untuk supaya kita misalnya bisa membantu orang lain. Terus pas kita bekerja atau pas kita ada di rumah, kita nunggu waktu sholat zuhur. Begitu. Nunggu waktu sholat zuhur. Kalau dalam hati kita, mana zuhur ini nggak datang, masih lama ya, sebentar lagi. Nah, berarti apa? Dicatat sebagai orang yang sholat. Tidur kita, qailulah, entah sebelum zuhur atau setelah zuhur, tidur sebentar, qailulah, istirahat siang. Qilu fa inna syayatina la yaqilun. Istirahat sianglah kalian, karena sesungguhnya syaitan itu tidak istirahat siang. Niatkan apa? Niatkan, ya Allah, mudah-mudahan asbab tidur siang ini aku nanti akan mudah bangun di malam hari. Tidurnya ibadah terus sampai dengan tidur lagi, pakailah begitu. Yang membedakan apa? Niat. Nah, ini ilmu baru bagi yang baru dengar. Bagi yang sudah dengar, merefresh lagi. Apa dilakukan apa enggak kemarin yang sudah kita bahas itu. Nah, kalau misalnya tidak dilakukan, lakukan supaya kita nggak merugi, sehingga waktu kita setiap saat itu dipakai untuk ibadah. Jelas ya? Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan dengan adanya kita di sini menuntut ilmu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai kita, meluruskan niat kita, mengikhlaskannya, menjaganya. Kalau sudah ikhlas terus sampai nanti mudah-mudahan kita bisa bawa nanti sampai di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berselawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling agung, yang paling mulia, yang paling mencintai kita umatnya. Dan mudah-mudahan kita membalas cintanya. Balaslah cintanya dengan mengikutinya, dengan banyak-banyak berselawat kepadanya. Setiap kita beramal soleh, ingat perantaranya adalah beliau. Ucapkan salawat dengan penuh kerinduan, dengan penuh cinta, dengan penuh keagungan. Nanti insya Allah beliau akan datang kepada kita. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Minimal apa? Sallallahu alaihi wasallam. 10 kali pagi, 10 kali petang kita baca minimal, maka itu sudah pasti mendapatkan syafaatnya beliau. Jadi siapa yang baca 10 pagi salawat, 10 kali salawat di petang, maka pasti dapat syafaat. Nah, makanya dulu pernah sampaikan, hitung usia kita sudah berapa sekarang? 30 tahun kah? 14 tahun kah usia kita? Apa udah 40? Apa udah berapa? Pak Juanda?
Maka coba Pak Juanda dihitung, kita semua hitung dari akil balik sampai sekarang. Nah, kira-kira jumlah salawat kita sampai nggak begitu? Berarti sehari 20 kali. Kalau misalnya setahun kita lewat, hitung aja 20 kali 3.600, berarti usahakan itu dibayar untuk memastikan kita dapat satu tiket syafaat dari Rasulullah SAW. Karena kata beliau, sesiapa yang pagi bersalawat 10 kali, petang 10 kali, pasti dapat syafaatnya. Berarti yang tidak bersalawat belum tentu dapat syafaatnya. Mafhum mukhalafahnya begitu. Jelas? Nah, salawatnya bagaimana? Minimal sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Minimal begitu. Kita lanjutkan bahasan kita. Kita kemarin membahas ada beberapa makom. Makom itu apa? Kedudukan. Kedudukan yang nilainya itu selalu ada. Mantap, dia itu melekat pada diri kita, disebutnya makom, nggak berubah-berubah. Maka kalau kita sudah sampai di makom misalnya taubat atau makom mahabbah, makom cinta kepada Allah, setiap saat kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikasihnya kita ujian sesuatu yang tidak relevan sama keinginan kita, maksudnya tidak sesuai sama keinginan kita, kita tetap cinta. Dikasihnya kita misalnya atas kesalahan kita sendiri sakit, misalnya kita tetap cinta kepada Allah. Berarti orang tersebut berada pada makom mahabbah. Kalau misalnya orang tersebut masih berubah-berubah, kadang netral, kadang cinta, kadang nggak suka sama Allah, kadang memprotes Allah, berarti dia belum sampai di makom mahabbah. Itu padahal makom yang pertama, paling pertama. Untuk mendapatkannya kita harus bertobat dengan sungguh-sungguh. Maka kalau misalnya setiap saat kita bertobat, lalai hati kita nggak mengingat Allah, nggak mengucapkan Allah di dalam hati, Allah, Allah, lalai kita ucapkan astagfirullah. Setiap saat melakukan dosa langsung bertobat saat itu juga. Kalau misalnya sekarang bertobat, melakukan kesalahan lagi lalai, nggak bertobat, berarti dia belum di makom taubat. Jelas sampai sini? Terus kita juga sudah masuk di menjelaskan makom wara'. Wara' itu apa? Berhati-hati, meninggalkan yang subhat, simpelnya begitu. Maka kalau kita hati-hati, ngomong hati-hati, makan hati-hati, melakukan segala sesuatu hati-hati, yang subhat saja, yang subhat kita tinggalkan, maka kita akan mendapatkan makom apa? Syauk. Syauk itu apa? Rindu. Nah, rindu itu bukan hanya setitik saja, sesaat saja. Hari ini, sekarang rindu misalnya dengan Allah. Wah, pengen sekali bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti-nanti nggak pengen lagi. Nah, itu berarti dia belum di makom syauk berarti. Terus kita juga sudah bahas makom zuhud. Zuhud, kita meninggalkan yang halal karena Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan yang mubah, meninggalkan yang boleh. Jadi meninggalkan dunia, sudah tidak tertarik lagi kepada dunia, mengecilkan cita-cita, memendekkan angan-angan di dunia ini. Karena zuhud itu makomnya, tempatnya itu di sini, dalam hati. Maka orang yang banyak hartanya belum tentu dia tidak zuhud. Kalau misalnya dia dengan seenak-enaknya saja setiap pagi dan petang dia kasihkan uangnya itu seperti Utsman bin Affan, maka itu adalah orang yang perlu untuk kita inginkan punya juga kita sifat seperti itu. Seperti Utsman bin Affan misalnya, tahu Abdurrahman bin Auf misalnya. Jadi zuhud itu bukan berarti kita pakai pakaian yang compang-camping misalnya, tapi hatinya terus mikirin enak juga ya kalau misalnya punya begini, enak juga ya kalau begini begitu. Nah, itu berarti bukan zuhud. Kalau kata Imam Ghazali, zuhud itu orang yang punya dunia tapi dia dengan sadar meninggalkannya. Nah, kalau kita zuhud, maka kita akan diberikan oleh Allah maka khusyuk, setiap saat kita khusyuk. Jangankan di dalam sholat, di luar sholat pun kita akan khusyuk. Ingat, hanya fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sesiapa yang belum khusyuk berarti cintanya terhadap selain Allah masih banyak. Yang selanjutnya, kita akan diberikan uns atau jina atau mesra dengan Allah Subhanahu wa taala kalau kita bersabar. Bersabar terhadap segala sesuatu yang tidak sesuai sama keinginan kita. Maka kita akan uns. Lagi berzikir misalnya pegal, gatal misalnya, kita sabar, kita tahan, nggak kita garuk-garuk.
nggak bergerak-gerak, sabar saja, maka akan dikasih jinak sama Allah Subhanahu wa taala. Akan dikasih mesra dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang tidak mesra dengan Allah berarti dia nggak sabar. Terus kita akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala al-qurb, kedekatan. Kalau misalnya kita merasa butuh dengan Allah, sama seperti anak kecil yang butuh dengan ibunya, dia harus makan melalui ibunya, ASI ibunya, maka ibunya tidak akan menjauhkan dia dari dirinya itu. Maka kalau kita butuhnya sama Allah, fakir kita sama Allah, maka kita akan diberikan maqam qurb. Terus kemudian yang selanjutnya kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sakar atau mabuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala kalau misalnya kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya kita akan diberikan maqam haya atau malu kalau misalnya kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap saat kita syukur. Malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala, makan dari rezekinya, melihat dari rezekinya, kita sehat, semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, jantung, darah yang mengalir, semuanya, setetes darah apapun yang ada di dalam tubuh kita ini semuanya Allah yang ngatur semua. Maka kalau kita bersyukur dikasih haya, malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kemarin kita membahas roja, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala yang nanti akan membuat kita itu terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau harap kita kepada Allah itu besar, maka baru kita akan diberikannya koneksi, baru jaringannya itu akan nyambung. Tetapi kalau misalnya kita nggak ada harap kepada Allah, maka koneksinya itu tidak akan ada. Nah, antara khauf dan roja ini harus seimbang. Kalau kata Umar bin Khattab, bagaimana dia menjelaskan kepada kita khauf itu takut, roja itu harap. Kata Umar bin Khattab, kalau misalnya ada informasi yang masuk surga itu semua orang, hanya satu yang masuk neraka, maka kita khauf, kita takut, jangan-jangan kita itu yang masuk neraka itu. Semua orang masuk surga, satu orang yang masuk neraka, maka kita takut, jangan-jangan kita itu. Tapi kalau semua orang masuk neraka, cuman satu yang masuk surga, kata Umar, maka kita berharap mudah-mudahan orang itu adalah kita. Nah, itu namanya harap. Nah, harap ini kepada siapa? Harap ini kepada Allah. Harap kepada siapa? Kepada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengharap kepada amal soleh. Jangan mengharap, sekali lagi, jangan mengharap kepada amal soleh, tapi harapkanlah kepada Allah. Karena Allah itu kekal, tetap, nggak berubah-berubah. Kalau kita berharap kepada sesuatu yang berubah-berubah, maka harapan kita akan pupus nanti ketika amal kita turun. Amal kita naik, amal kita lagi bagus-bagusnya, harapan kita tinggi. Pas amal kita turun, harapan kita menjadi lemah. Nah, ini rugi. Dan semua orang tidak akan masuk surga kecuali atas rahmat Allah, termasuk Rasulullah SAW juga. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa dengan amal yang kita lakukan nggak akan bisa membeli kenikmatan yang akan Allah berikan kepada kita nanti di akhirat. Jelas sampai sini? Nah, kita akan membahas satu makom lagi, disebutnya makom fana. Fanaun. Jadi kalau kita sudah mantap, jadi masing-masing tanya dirinya, sudah sampai di makom apa di antara yang 7 tadi, yang 8 tadi itu. Nah, sekarang ada makom lagi disebutnya makom fana. Fana itu artinya hilang, lenyap. Lawannya itu bako. Bako itu kekal. Maka Allah itu mustahil fana, mustahil. Allah nggak mungkin fana. Fana ini merupakan tingkat tertinggi yang bisa dicapai oleh para salikin. Salikin ini adalah orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kan kemarin kita bahas ada 3 jenis orang. Yang pertama orang awam, orang umum, yaitu orang yang menginginkan kesenangan aja. Dapat senang, dapat nikmat, maka dia senang. Diuji oleh Allah dengan kesempitan, dia nggak senang. Itu orang awam pada umumnya. Yang kedua orang salikin, orang yang sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala.
Cirinya adalah dia lebih senang ketika mendapatkan kesusahan. Pas susah dia senang. Maka ada seorang wali namanya Samun bin Hamzah. Jadi beliau itu satu masa dengan Imam Junaid al-Baghdadi. Jadi beliau bilang, ya Allah, di diriku ini tidak ada sesuatu selain Engkau. Aku ridho terhadap apa yang Engkau putuskan kepadaku, maka ujilah aku terserahmu. Jadi Samun bilangnya, doanya begitu. Maka diuji oleh Allah, nggak bisa buang air kecil 14 hari. 14 hari nggak bisa buang air kecil. Saking sakitnya itu, beliau itu sampai guling-guling di pasir kayak ular itu. Saking sakitnya itu. Tapi dia senang. Nah, makanya hati-hati kita, jangan keluar dari mulut kita yang sembarangan. Orang-orang yang salikin itu, orang yang sudah sampai di puncak salikin, di puncak makom orang-orang salikin, itu omongannya jangan ditiru, sekali-kali jangan ditiru. Sama seperti misalnya omongannya, ini dulu pernah cerita Barh al-Aswad, ya kan? Masih ingat? Ketika dulu hujan 7 tahun nggak turun-turun, lalu kemudian ada Nabi Musa kan, bertemu dengan Barh, terus kemudian dia berdoa, doanya kan ngeri. Dia bilang apa? Ya Allah, ini bukan perbuatanmu. Padahal segala yang terjadi itu apa? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan semua amal kalian, termasuk segala sesuatunya Allah yang menciptakannya. Hanya saja kita harus beradab. Misal nggak boleh kita berdoa, wahai, misal ini contoh aja, wahai yang menciptakan babi misalnya. Siapa yang menciptakan babi? Allah. Tapi nggak boleh kita berdoa begitu, nggak beradab. Nah, Barh al-Aswad ini 7 tahun kekeringan, nggak turun hujan setetes pun, dia berkata, ya Allah, ini bukan perbuatanmu, ini bukan juga dari hilmmu. Al-hilm itu apa? Kesantunan. Ini bukan dari sifat kasih sayangmu. Hilm itu santun, terus dia lebih tinggi daripada sabar. Nah, terus dia bilang lagi apa? Apakah mata airmu sudah kering semua? Apakah angin sudah tidak turut lagi kepadamu? Apakah engkau memang memurkai orang-orang yang bermaksiat? Nah, ini nggak boleh ditiru. Kalau kita belum di makomnya, jangan sekali-kali ngomong begitu. Misal kemarin saya cerita juga, kata siapa? Syekh Fariduddin Attar, ada orang yang kemudian melihat banyak orang yang meninggal, bergelimpangan mayat. Terus dia bilang apa? Ya Allah, kalau engkau tidak bisa memberi makan orang sebanyak ini, mohon ciptakan orang lebih sedikit. Ya kan? Nah, ini makom-makom salikin yang jangan sekali-kali kita tiru. Kalau kita tiru dan kita belum di makomnya, bisa-bisa kita kufur, bisa-bisa kita kafir. Ya, hati-hati. Nah, maka salikin, orang-orang yang berjalan tadi itu, dia lebih senang untuk mendapatkan kesempitan, sama seperti tadi itu, siapa namanya? Samun bin Hamzah tadi itu. Jadi dia senang, uji aku ya Allah, terserah. Kita sekali-kali jangan ngomong begitu. Jangan sekali-kali kita ngomong begitu. Tapi kalau misalnya diuji oleh Allah, minta kesabaran. Rabbana afrigh alaina sabra. Jelas sampai sini? Nah, ciri salikin yang selanjutnya adalah dia punya wirid. Wirid itu kemarin kita sudah bahas, amalan sunnah yang dilakukan oleh seseorang, ada masanya, ada jumlahnya, dan dilakukan dengan istiqomah. Maka kata ulama apa? Man laisa lahu wirdun fahuwa kirdun. Sesiapa yang nggak punya wirid, maka dia itu serupa seperti kirdun, seperti monyet. Misal kita sudah menetapkan sehari 1000, sehari 2000, sehari 3000, sehari 5000, sehari 7000, sehari 10.000 misalnya bersolawat atau mengucapkan berzikir menyebut nama Allah. Maka itu salikin. Nah, fana ini
adalah puncak tertinggi yang bisa dicapai oleh salikin, disebutnya fana. Jadi fana itu artinya lenyap, kosong. Jadi dia nggak ada, hilang. Nah, ini pernah dialami oleh semua para wali Allah, pernah mengalami ini. Orang-orang yang salikin, mulai salikin, dia pasti pernah mengalami ini. Waktu itu ada guru kita namanya Syekh Toifur Abu Yazid Al-Bistami. Jadi ada ada orang yang bertanya, saya mau bertemu dengan Abu Yazid Al-Bustami. Kata dia, siapa Abu Yazid Al-Bustami? Saya juga mencari-cari dia. Siapa Abu Yazid itu? Saya juga sedang mencari dia. Jadi dia itu hilang. Bukan lawakan zaman sekarang, enggak. Tetapi dia lagi fana. Lenyap, dia itu enggak ada. Hilang dia itu. Dia ada, tetapi baginya dirinya itu enggak ada. Dan ini banyak bisa kita temukan di orang-orang yang memang sudah tinggi. Dia disebutnya puncaknya salikin. Nah, itu tadi golongan yang kedua. Golongan ketiga orang-orang wasilin, orang-orang yang sudah sampai kepada Allah. Nah, ini disebutnya para wali Allah, kekasih Allah. Jadi kalau dia sudah wasilin, sudah sampai kepada Allah, dia sudah nggak punya keinginan lagi. Mau itu senang, mau itu susah, terserah Allah saja. Allah yang memutuskan, aku sudah tidak punya urusan lagi dengan hal tersebut. Yang penting Allah senang, aku senang. Ma anta turid, urid. Apa yang Allah inginkan, aku ingin. Nah, itu orang-orang yang wasilin, orang sudah sampai. Kalau orang awam, orang jenis pertama tadi, dia melihat makhluk aja. Ada yang nampol dia, maka dia bilang itu adalah perbuatan makhluk. Orang yang nampol dia itu dia benci. Kenapa? Karena baginya yang memukul dia adalah orang itu. Kalau orang salikin enggak, dia justru berterima kasih kepada orang tersebut. Karena dia hanya melihat Allah saja. Jelas kalau orang yang fana itu dia cuma melihat Allah saja, enggak ada makhluk. Yang ada kholik, cuma kholik aja. Kalau misalnya orang wasilin, orang yang sudah sampai, dia itu melihat Allah dan melihat makhluk. Jadi sudut pandangnya ada dua. Seperti Oja kemarin pernah tanya. Jadi sudut pandang kita harus dua. Secara hakikat itu adalah perbuatan Allah, tetapi secara syariat itu perbuatannya manusia. Maka misalnya ada yang mencuri, nggak boleh kita asal-asalan dalam hati aja mengatakan itu hakikatnya adalah Allah yang menetapkan, mengizinkan itu terjadi. Nggak boleh kita omongkan, nanti disebutnya itu istihza. Istihza itu artinya memperolok-olok. Al-mustahzi'in, orang-orang yang memperolok-olok. Al-mustahzi'un, orang yang memperolok-olok. Ada beberapa orang-orang al-mustahzi'un di zaman Rasul itu dihukum sama malaikat Jibril alaihissalam sampai perutnya pecah, ngeri. Kalau misalnya kita lihat di dibaca di sirah itu. Nah, kalau misalnya orang-orang wasilin tadi itu dia melihat Allah, melihat juga makhluk. Nah, kalau orang fana ini, orang yang lenyap dirinya itu hilang. Kalau misalnya kita baca pendapatnya Imam Al-Qushayri, jadi fana itu kata Imam Al-Qushayri itu terminologi atau istilah yang dipakai untuk menyatakan bahwa sifat-sifat tercela syahwat pada diri seseorang itu sudah hilang. Lenyap, kosong dia dari apa? Dari syahwatnya, dari segala sifat-sifat dia yang tercela hilang. Itu disebutnya apa tadi? Fana. Maka karena sifat-sifat tercelanya hilang, nggak lama lagi dia akan sampai kepada makom yang selanjutnya disebutnya bako. Nah, nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Jadi bako itu kekal artinya. Atau lawan daripada fana. Atau kalau tadi fana itu hilangnya sifat-sifat tercela, hilangnya syahwat, maka bako itu munculnya sifat-sifat terpuji. Disebutnya apa tadi? Bako. Jadi kalau kita sudah bicara makom, berarti itu melekat pada dirinya. Setiap detik ada pada dirinya. Setiap saat ada pada dirinya. Semuanya baik semua. Dia ngangkat tangan baik, dia ngomong baik, dia tidur baik, semuanya baik. Itu disebutnya apa tadi? Bako. Nah, coba kita masuk sebentar ke fana. Contohnya begini, orang yang fana itu contohnya begini. Kalau misalnya di dalam Al-Quran itu kita bisa lihat contohnya itu
ada ibu-ibu sosialita Mesir, teman-temannya istrinya Al-Aziz. Wa qala niswatun fil madinati imra'atun azizi turawidu fataha an nafsihi qad saghafaha hubba inna lanaraha fi dhalalin mubin. Lalu kemudian perempuan-perempuan di Mesir waktu itu mengatakan istrinya Al-Aziz, istrinya Perdana Menteri Mesir itu jatuh cinta kepada putranya sendiri. Sudah gila dia, sudah sesat dia itu. Sudah dipenuhi rasa cinta. Akhirnya setelah mendengar itu diundanglah semua. Kita tahu kisahnya kan? Diundang semua, terus kemudian disediakan tempat duduk. Wa atadat kullu wahidatin minhunna sikina, dikasih pisau masing-masing satu. Terus wa qalat ikhruj alaihin, istrinya Al-Aziz bilang sama Yusuf, keluar. Pas dia bertemu dengan sesosok yang dapat sesuatu yang jauh lebih hebat daripada yang biasa dia lihat, maka dia menjadi fana. Wanita-wanita itu menjadi hilang ingatan, dia menjadi lenyap. Maka wa qatta'na aydiyahun. Jadi bahasa Al-Qur'an itu qatta'a yuqatti, artinya memotong-motong. Kalau qatta'a memotong, kalau qatta'a memotong-motong lebih dari sekali. Wa qatta'na aydiyahun, dan dia akhirnya memotong-motong tangannya enggak terasa. Itu baru makhluk. Baru melihat makhluk. Nah, kita bisa bayangkan orang salikin ini yang sudah sampai di puncaknya, dia bermusyahadah melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka wajarlah dia menjadi fana atau menjadi lenyap. Nah, untuk sampai ke sana ada satu hal yang bisa kita lakukan, disebutnya tawakal. Jadi tawakal itu sudah kita bahas kemarin waktu doanya Nabi Ibrahim kan, Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Jadi simpelnya tawakal itu, kalau kata Imam Al-Qusairi itu, seperti kita ini menjadi seperti mayat yang dimandikan. Kita mayat, kalau mayat itu dimandikan, digerakkan ke sana ke sini, diangkat tangannya, disiram, maka mayat itu nggak akan protes. Nggak akan protes ke orang yang memandikan. Ibu-ibu pernah mandiin? Ada mayat protes nggak? Ya kan? Siapa yang pernah mandiin di sini? Nggak pernah ada mayat yang protes, nggak pernah. Maka seperti itulah kita diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mayatnya Allah itu seolah-olah kalau misalnya diibaratkan seperti orang yang memandikan mayat. Maka Allah yang mengatur kita dan kita nggak usah protes. Makanya salah satu makna yang lain adalah kita melepaskan daripada pengaturan nafsu, melepaskan daripada keinginan diri kita. Kita kembali kepada keinginan Allah Subhanahu wa taala. Disebutnya itu tawakal. Simpelnya begitu. Kita serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin ini dulu yang kita bahas sedikit saja. Diulang-ulang terus. Dan setiap saat kita lakukan apa yang sudah diajarkan oleh guru kita. Nah, kalau misalnya kita membayangkan bagaimana perasaan gembiranya ibu-ibu sosialita di Mesir itu waktu melihat Sayyidina Yusuf alaihissalam, sampai dia itu fana, menjadi hilang, dipotong-potongnya nggak terasa, maka coba kita bayangkan bagaimana kalau bermusyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunung sampai hancur tatkala Allah bertajalli itu. Sayyidina Musa sampai pingsan ketika Allah bertajalli. Maka kalau Allah masuk ke dalam diri kita, innal muluka idza dakhulu qaryatan afsaduha. Kalau misalnya raja-raja itu masuk ke dalam suatu desa, sebuah negeri, maka raja-raja itu akan menghancurkannya. Wa ja'alu 'izzata ahliha adillah, menjadikan yang tinggi itu menjadi hina dina, menjadi rendah. Maka ada yang menafsirkan kalau misalnya Allah sudah masuk ke dalam diri kita, maka kita akan hancur, akan fana kita ini. Sifat-sifat tercela kita akan hancur, lenyap semua itu. Yang tadinya kita merasa tinggi, lalu kemudian kita akan merasa hina. Dengan kita merasa hina, maka diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dulu yang kita bahas. Ada pertanyaan? Tidak ada?
Ya, kita cukupkan dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma inna nas'aluka bi kulli ismin huwa laka sammayta bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaib 'indak. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ij'alna min ulil albab. Allahumma ij'alna minal ladzina yadhkurunaka qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار اللهم اجعلنا من الذين قيل لهم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم اجعلنا ممن وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة اللهم اجعلنا ممن وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة اللهم اجعلنا ممن وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والأولياء الصالحين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.